Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bu Husnul Khotimah dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, anak-anak, kita akan masuk tentang pembahasan tentang dakwah awal Nabi Muhammad SAW. Nabi mulai berdakwah ketika ada perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Nah, Nabi mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian dakwah ini disampaikan oleh Nabi pertama kali kepada saudara dan kerabat dekat. Nah, beberapa di antara mereka ada yang masuk Islam. Nah, mereka ini disebut dengan as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Nah, siapa sajakah yang termasuk dalam as-sabiqunal awwalun? Berikut ini akan saya jelaskan, sebutkan satu persatu, yaitu yang pertama adalah Siti Khadijah binti Khuwailid, kemudian yang kedua Ali bin Abi Thalib, lalu kemudian ada Abu Bakar As-Siddiq, kemudian ada Utsman bin Affan, ada Zubair bin Awam, ada Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, dan ada Tolhah bin Ubaidillah. Lalu ada beberapa lagi, kalian bisa lihat selengkapnya di buku paket kalian. Lalu kapankah dimulai dakwah secara terang-terangan? Nabi memulai dakwah secara terang-terangan setelah ada perintah dari Allah dalam surah Al-Hijr. Langkah pertama yang diambil Rasulullah adalah mengundang kerabat atau pembesar suku Quraisy. Lalu di dalam acara undangan tersebut, kemudian Nabi menjelaskan tentang ajaran Islam dan mengatakan kepada mereka bahwa kita hanya wajib menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak boleh menyembah berhala. Pada kesempatan ini Nabi Muhammad menyampaikan bahwa kewajiban umat manusia untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya sedikit di antara mereka yang menerima ajaran Islam. Ada yang menolak secara halus dan ada yang menolak secara terang-terangan. Salah satunya yaitu Abu Lahab. Bahkan anak-anak Abu Lahab mengancam Nabi Muhammad jika terus melakukan dakwahnya maka akan dimusuhi oleh masyarakat Arab. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kafir Quraisy menentang ajaran Islam? Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah persaingan perebutan kekuasaan. Yang kedua adalah hilangnya kasta. Yang ketiga adalah takut akan harinya kebangkitan. Dan yang keempat, hilangnya perdagangan patung. Dan kelima, larangan taklid terhadap nenek moyang. Ada beberapa peristiwa penting dalam menunjukkan bahwa Nabi sangat tabah dalam menjalankan dakwah Islamnya. Yang pertama adalah ketika Nabi Muhammad tabah dalam menghadapi Abu Lahab dan para pengikutnya. Kemudian yang kedua adalah ketabahan atas ancaman penguasa Arab. Kemudian ketabahan atas bujukan Walid bin Mughirah dan ketabahan Nabi atas bujukan Sa'ad bin Rabi'ah. Lalu kemudian ketabahan Nabi terhadap siksaan kafir Quraisy dan ketabahan Nabi ketika Bani Hashim diboikot oleh masyarakat Mekah saat itu. Demikianlah penjelasan dari saya, penjelasan singkat. Kalian bisa mengerjakan latihan soal setelah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.